Kepada kami disematkan nama Boowang. Kami harus tahu nama apa ini, dari mana ini. Sejak Bapak meninggal, kami anak-anak sama sekali tidak ada yang menjelaskan kepada kami keluarga dari pihak Bapak. Bapak punya saudara di mana, Bapak dari suku apa, misalnya Boowang, Lewolaga itu ada di mana. Buta kami. Bapak pulang ke surga itu 15 Maret 2009. Yang paling rajin untuk menelusuri itu adalah Abang Mikael ini. Dia telusuri itu nama-nama dari ketikan-ketikan yang Bapak tulis ketika dia dulu muda. Ada satu arsip yang memang dia tulis pakai mesin ketik. Beberapa nama yang adalah silsilah keluarga. Berikutnya kami terbantu dengan Pater Konrad Kebung yang dulu bekerja di pelayanan di Matraman, Jakarta. Kami masih kecil-kecil juga saat itu. Beberapa informasi itu akhirnya mulai kami ketahui Bapak dari mana, Lewolaga. Minimal kami tahu ada kata Lewolaga. Anak 7 yang lahir di kota besar harus mencari sendiri informasi tentang Lewolaga. Tidak terbayangkan. Di Jakarta kami ada Om Cornelis juga menjelaskan, tapi tetap kami bingung. Begitu. Tetapi kebingungan itu lambat laun kami, minimal untuk kami, untuk anak-anak, untuk saya adalah saya harus tahu ya, dari mana tanah kelahiran ayah saya. Buat saya ini adalah nilai yang tidak boleh terputus. Dan kami melihatnya ini sebagai memang momen di mana rekonsiliasi, membuka kembali tali persaudaraan yang mungkin hilang dan tidak menjelaskan sama sekali bagaimana Bapak dulu itu kecil, Bapak itu ada di tanah kelahiran mana. Kami hanya tahu beberapa nama seperti Ibu Kumanireng misalnya, ibu dari Bapak Domi. Terus Yohanes 10, ya, bapak dari Bapak Domi itu. Kakek nenek kami tahu nama itu. Minimal untuk saya adalah hal yang sangat penting. Saya harus tahu garis keluarga dari pihak bapak saya. Buat saya itu adalah kekayaan tersendiri, apalagi terkait dengan suku. Kepada kami disematkan nama Boowang. Kami harus tahu nama apa ini, dari mana ini, di mana letaknya. Sampai pada akhirnya kami boleh menjadi imam hari itu, mulai bisa terlacak satu persatu. Dari Pater Konrad kami mengenal ada Kakak Meli di Surabaya, minimal dari garis kita, dari ya Niko kalau Niko, masih dengan Kakak Meli, kakak beradik kandung ya. Terus dari itu juga saya jadi kenal Bapak Petrus Canisius di Samarinda. Nah itu mulai akhirnya terbangun relasi-relasi baru yang muncul. Terlebih lagi ketika saya bertemu dengan Pater Nat Hayon. Ketika Pater Nat Hayon diberitahu oleh Pater Konrad Kebung ada saudara dari Boowang Tabis, ketemulah kami dan Pater Nat bercerita ya, kita masih satu kampung ini. Yang saya ingat dari penjelasan Pater Nat adalah seperti ini, kita laki-laki Boowang itu akan ambil wanita Hayon. Minimal itu saja yang saya tangkap ya. Sebagai anak yang lahir di Jakarta, saya tidak tahu Hayon dari mana. Ya, saya tidak tahu juga masih. Biasanya laki-laki Boowang akan ambil wanita Hayon. Kita Pater Nat bercerita, kita punya sistem 3 tungku. Jadi laki-laki A akan ambil wanita B, laki-laki B akan ambil wanita C, laki-laki C akan ambil wanita A. Jadi akan putar saja di situ.
Saya minimal ingat ya, tapi tidak mengerti maksudnya apa. Sampai akhirnya mungkin saya, oh begitu, ternyata kita mutar-mutar di situ ya. Dari paternal akhirnya mulai juga mengerti sedikit demi sedikit adalah silsilah keluarga-keluarga yang lain ya. Ternyata ada The Ornai, ada Hara tadi, terus ada yang Hera, ada Hera, ada apa lagi ya saya lupa, Ayon. Dan itu semua mungkin bagi kami tidak ada yang terlambat untuk mengetahui, sekalipun Bapak Domi tidak ada dan juga tidak berkisah kepada kami. Kayak tadi misalnya kisah Bapak Domi ngajar, habis itu ngajak Mama pergi apa makan, itu kami baru dengar pagi. Kami baru dengar ya. Tidak mungkin pastor bohong ya. Saya pun baru dengar gitu kalau yang pergi, terus anak pertama pun masih panggil Om, saya juga baru dengar hal ini. Jadi tidak semuanya juga kami tahu ya. Biasanya juga mungkin kisah orang tua belum tentu semua anak tahu. Tetapi yang kami tahu selama hidup Bapak Domi juga sering berkisah kepada Yohanes dan juga kepada Mikael. Kepada saya mungkin agak jauh karena masih terlalu kecil. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami adalah saksi yang mana hari ini boleh diterima kembali ke rumah di mana Bapak Domi lahir, besar, dan boleh tumbuh. Kami hanya mendengar sedikit, mungkin sekitar tahun 50-an Bapak Domi pergi merantau untuk belajar hukum, begitu. Sampai keluarlah kami bertujuh, kurang lebih begitu. Dan buat kami ini adalah momen di mana tidak ada yang terlambat untuk memulai yang baru. Tidak ada yang terlambat untuk mengenal lagi bahwa ya kita saudara, satu saudara dari tempat yang mungkin tidak diperhitungkan, begitu. Seperti genap di nas kitab suci ya. Hai Nazaret, bukan kamu yang terkecil ya, Bethlehem yang terkecil ya. Bahwa dari kota kecil ini justru ada Bunda Maria. Gitu. Menyadari juga apa Lewalaga mungkin siapa pernah dengar, tapi bahwa dari kampung Lewalaga itu lahir kami 7 bersaudara, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa yang buat kami itu ya ini kesaksian juga hidup sekaligus juga kesaksian iman. Itu mungkin pengantar dari saya sebagaimana yang menjadi keberanian kami untuk memulai dengan segala keterbatasan yang kami miliki, ditambah juga dengan segala apapun yang informasi yang mungkin tadi cuman sepotong-sepotong, sedikit-sedikit, tapi kami pelan-pelan mau mengetahui kembali. Itu mungkin